Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk kumpul bersama dan duduk bersama. Biasanya kan kalau kumpul bersama topiknya macam-macam ya kan? Ada yang di sini ngomongin tentang sepak bola, di sana ngobrol tentang kerjaan, di situ bahas tentang masa depannya masing-masing. Tapi alhamdulillah kita kali ini akan membahas sesuatu yang bermanfaat dari semua itu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik kita, yang mana beliau tidak hanya beriman saja kepada Allah, tetapi juga membuktikan imannya dengan amal nyata sepanjang hidupnya. Jadi pada siang hari ini izinkan saya memberi sedikit bekal kepada teman-teman lewat kultum saya yang bertema iman dan amal. Kalau kemarin-kemarin kan topiknya yang sering dibahas ikhlas ya. Jadi sekarang saya amalnya. Namanya ikhlasul amal kan? Jadi dari segi pengertian, iman itu berasal dari isi masdar dari lafadz amana yu'minu, yang berarti percaya atau yakin. Maksudnya di sini kita percaya bahwa adanya Allah itu sebagai Tuhan kita, percaya adanya malaikat Allah, kitab Allah, hari kiamat, dan takdir Allah. Sedangkan kalau amal itu berasal dari lafadz amila ya'malu amalan, yang berarti perbuatan. Maksudnya di sini perbuatan lahiriah yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh, baik itu berupa ibadah maupun perbuatan sehari-hari yang bernilai baik. Maka kesimpulannya, kalau kita percaya adanya Allah, yakni iman itu, maka otomatis kita terdorong untuk terus taat pada perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka ketaatan inilah yang disebut dengan amal soleh. Ulama terdahulu mengatakan hakikat iman adalah pembenaran hati, sedangkan kesempurnaannya dengan mengucapkan kalimat tauhid dengan lidah dan pengamalan ajarannya dengan anggota tubuh. Nah, iman itu tidak hanya sekedar diyakini dalam hati atau diucapkan dengan lisan, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan nyata sehari-hari. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal, mereka adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwasanya dua hal ini, yakni iman dan amal, merupakan salah satu jalan yang mengantarkan kita menuju surganya Allah. Dalam Al-Quran, lafadz innalladzina amanu wa amilus solihati diulang-ulang sebanyak 30 kali lafadz. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya dua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Untuk memudahkan dalam memahami, coba teman-teman membayangkan suatu pohon mangga. Batangnya kokoh, terus akarnya dia kuat, daunnya rimbun, tetapi dia setiap tahun tidak pernah berbuah. Maka pohon inilah yang tidak bisa memberi manfaat. Seperti halnya dengan iman yang tanpa amal, iman itu ada, tapi tidak bisa memberi manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Iman Aslu wal Amal Thamarah.
Iman ini adalah dasar atau pokok, sedangkan amal adalah buahnya. Artinya, kalau akarnya kokoh, maka pohon akan subur dan menghasilkan buah yang baik. Sama halnya dengan iman, jika iman itu kuat, maka amal akan mudah tumbuh dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ada 5 cara agar menjadi seorang insan yang beriman juga beramal. Yakni yang pertama, meneguhkan iman di hati. Yang kedua, menjaga ibadah wajib. Yang ketiga, belajar ilmu agama. Yang keempat, menambah amal sunnah. Dan yang terakhir, berbuat baik kepada sesama. Aku yakin semua teman-teman di sini pasti sudah menerapkan 5 hal tersebut. Betul apa betul? Tapi perlu diingat, sekelas Profesor Abi Quraish mengatakan, kita tidak boleh mengklaim bahwa dalam diri seseorang itu harus ada iman juga amal. Iman saja boleh, tapi seseorang iman saja tanpa beramal, kita tidak boleh menghukumi orang ini sebagai orang kafir. Tetapi kita sebagai seorang muslim, seorang beragama Islam, hendaknya terus berusaha menjadi seseorang yang beriman juga beramal. Semoga Allah meneguhkan iman kita, memberi kekuatan untuk terus beramal soleh, dan menjadikan kita sebagai penghuni surga dan kekal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit pemanis kata, biar rasa lebih tertata dalam kultum saya. Kita hidup di dunia ini sangat singkat, seperti singgah sebentar di sebuah perjalanan panjang. Jangan sampai pulang dengan membawa tangan kosong. Mari kita bawa bekal terbaik, iman yang kokoh dan amal yang tulus. Sebab kelak hal itu yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Sekian dari saya, karena banyak salah kata mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.